Lalu yang ketiga, Kakak Mikana tadi sempat mengatakan Abraham itu bertemu dengan Elohim, bertemu dengan Tuhan. Itu dalam rupa manusia, nggak ada di situ dikatakan manusia, nggak ada di situ dikatakan manusia. Terus gini Kak Mikana, kalau logikanya nih, kalau Tuhan itu bisa kelihatan, lantas ya, lantas mengapa ketika dia bisa kelihatan, begitu dia tidak dipermuliakan oleh makhluknya itu sendiri? Apakah apakah karena dia kelihatan itu ya? Apakah karena dia kelihatan itu? Itu dampaknya dikira apa? Dikira manusia yang terhina. Akhirnya apa? Dibunuh, disalib, Mohon maaf, dicambuk. jangan melebar kemana-mana dulu. Oke ya. Jangan melebar Oke. kemana-mana. Oke, silakan Karena ditanggapi. kalau kamu bernarasi melebar ke sana, melebar ke sini. Oke, silakan Dan satu ditanggapi. lagi, Dek, ya. Bilangan 2319 ya. Bilangan 2319 Bilangan ya. 23:19, Yohanan 5 ayat 37, 2 Yohanes 1 ayat 7 sudah berulang-ulang kali kamu bahas dan tanya. Masih saja di ayat-ayat yang sama. Apakah tidak ada ayat-ayat yang lain yang kamu tanya, Dek, supaya jangan muter-muter di situ saja? Adalah yang mau saya tanyakan sama kakak ini. Oke, baik. Ada Tapi yang mau saya sebentar, tanyakan. sebelum kamu tanyakan yang lain, saya clearkan dulu secara singkat dan padat. Singkat padat, ya. Bilangan 23 ayat 19. Memang betul Elohim itu bukan manusia, tetapi itu berbicara tentang karakter Elohim, bahwa dia bukan manusia. Karena manusia itu suka berjanji tapi suka mengingkari. Nah, kalau Elohim sudah berjanji dan berfirman, pasti ditepati, tidak akan pernah ingkar janji. Oke, Kemudian saya- Yohanan 5 ayat 37, itu perkataan Tuhan Yesus HaMasyiah kepada orang Farisi yang berupaya membunuhnya saat itu. Karena orang Farisi yang saat itu berdialog dengan Tuhan Yesus HaMasyiah, mereka memang belum pernah mendengar suara Bapa seperti yang didengar oleh Nabi Mose, Nabi Yesaya, dan nabi-nabi yang lain sebelum Yahweh datang berinkarne. Ketiga, bentar, sedikit lagi, 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesua HaMasyiah datang dalam daging, bukan jadi manusia seperti kita, di mana berasal dari tanah dan sel sperma. Sehingga memang dari Kejadian sampai Wahyu berkata bahwa Yesua HaMasyiah adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia adalah Elohim yang Esa. Ya, silakan pertanyaan yang lain, ya. Udah dijawab dengan singkat dan padat. Ini aja ya. Pertanyaan lain teman-teman, apakah dia nggak mampu atau bosan gitu? Itu aja dua-duanya. Oke, baik, saya akan bertanya. Menurut kakak, Yesua ini betul nggak dia adalah firman berdasarkan Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1? Yohanan 1 ayat 1, Yesua HaMasyiah adalah sang Hadafar, sang firman Elohim itu sendiri. Oke, baik, mantap sekali. Di dalam Yohanan itu kan perkataannya Yohanan yang dimana dia menceritakan bahwa Yesua itu adalah sang firman. Tapi ketika kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8, coba silakan dicek. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, pertanyaan saya, Yesua penerima firman atau sang firman itu sendiri? Silakan. Adek, saya luruskan dulu. Yohanan 1 ayat 1 sampai 14 itu bukan perkataan Rabi Yohanan, tapi itu memang tulisannya. Namun beliau itu menuliskan daftar Elohim, sehingga itu bukan karangannya. Itu yang harus diluruskan. Karena apa? Dari Kejadian sampai Wahyu itu tulisan yang diilhamkan oleh Elohim. 2 Timotius 3 ayat 16. Memang betul Yohanan 17 ayat 8. Tuhan Yesus HaMasyiah berfirman, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka. Kenapa? Di situ berbicara tentang Bapa dan Anak. Bapa itu adalah roh, Anak itu adalah yang datang dalam daging. Sehingga roh yaitu Bapa dalam diri Yesua HaMasyiah itu disampaikan melalui Yesua HaMasyiah. Wow, haleluya.
Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan saya, kalau Yesua itu adalah firman itu sendiri, pertanyaan saya, Yohanes 17 nomor 8, dia mendapatkan firman dari mana lagi? Berarti Dari roh konsekuensinya yang ada firman. dalam dirinya, adek. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah Iya, kusampaikan roh di dalam kepada dirinya mereka. menyampaikan kepada dirinya, lalu disampaikan di dalam anak ketika datang berinkarne, adek. Segala firman yang kau sampaikan itu dari Bapa atau dari dirinya sendiri? Ya, Bapa itu roh. Roh yang di dalam diri Yesus HaMasiah itulah yang berdiam dalam dirinya itu. Disampaikan Bapa dalam itu ada di putra. surga. Bapa itu ada di surga bukan? Bapa itu bukan hanya ada di Samaim, tapi dia ada di segala dimensi. Dalam waktu yang bersamaan, karena dia Elohim yang maha hadir, dek. Nah, sekarang saya kasih bocoran lagi. Apa Nah, yang aku bocoran apa itu? katakan? Apa yang Udah aku kayak katakan? mentogel ini ada bocoran. Apa yang aku katakan nih? Apa kata Yesua? Apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku dengar dari Bapa. Ayo, bukan dari dirinya sendiri. Kalau kakak mengatakan bahwa yang dia sampaikan itu adalah dari dirinya sendiri, toh. Apa yang Yesus katakan, apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah kudengar dan kusampaikan. Ya, silakan tunjukkan dulu ayatnya biar kita baca, dek. Coba buka di dalam Lukas 15:15 atau Yohanes 15:15 kalau saya nggak salah ya. Apa yang aku katakan bukan berasal dari diriku sendiri. Silakan. Oke. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya tinggal tetap. Sehingga apa yang telah aku minta Itu kepada gimana itu? Bapa dalam namaku, dia dapat memberikannya kepadamu. Yaitu tadi Yohanes 15 ayat 15. Coba Lukas 15:15 coba. Berapa ya? Matius 15:15, Markus 15:15. Ya ini di sini kan Tuhan Yesus masih menyatakan sudah benar itu. Karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Nah, Dia didengarkan dari mana? Dari dirinya dari sendiri atau dari Bapa? Bapa, dari roh yang di dalam dirinya. Loh, kok di dalam dirinya lagi sih? Lah, karena Tuhan Yesus HaMasiah berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Kemudian Yohanes 14, ya dengar ini ya. Yohanes 14 ayat 11, ya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Wow, haleluya. Yang haleluya dulu. Loh, kan selalu haleluya. Terpujilah Yahweh yang memberikan kita hikmat dan kecerdasan untuk menjawab pertanyaanmu, adek. Enggak apa-apa lah. Oke, masalah Yohanes 10:30 saya tanggapi ya. Masalah Yohanes 10:30, ingat. Di dalam Yohanes 17 nomor 20, kalau saya nggak salah 21, aku ya kalian wahai murid-murid, kalian itu satu dengan aku sebagaimana aku satu dengan Bapa. Kalau patokannya Yohanes 10:30 menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka murid-murid pun terlibat menjadi Tuhan. Karena Yesus, murid-murid dan Bapa itu berlibat satu di dalam Yohanes 17 nomor 21. Coba dibaca dulu. Kalau saya nggak salah. Yohanes berapa? 17 ayat 21. Iya, Ya. saudariku. Supaya semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Mereka itu siapa itu mereka? Mereka itu kepada murid-murid Tuhan Yesus Masia. Murid-murid, ya sabar. Murid-murid satu dengan Yesua. Kata Yesua, kamu satu dengan aku sebagaimana aku satu dengan Bapa. Berarti banyak Tuhan, bukan cuma Yesua. Enggak sebagai bukan enggak seperti itu dalilnya. Dengar baik-baik.
supaya semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Jadi ini maksudnya, Dek. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Kejadian 3, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka telah melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17, ya. Jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ketika Adam dan Hawa melanggar ini, mereka mati. Kata mati di sini ada dua hal. Mati secara roh dan mati secara daging. Mati secara daging, tubuhnya kembali menjadi tanah. Mati secara roh, kita terpisah dari Elohim. Nah, Tuhan Yesus HaMashiach datang ke dunia untuk mempersatukan kita dengan Elohim itu sendiri, agar kita satu di dalam Dia, tidak terpisah lagi, Makanya jawabannya itu ada di Kolose 1 ayat 20. Ini dia, ya. Kolose 1 ayat 20. Dan melalui Dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya, dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya. Melalui Dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada dalam surga. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach memang datang ke dunia, agar kita satu dengan Dia, tidak terpisah lagi. Di zaman para nabi Perjanjian Lama, kalau orang mau berbicara kepada Tuhan, itu harus lewat nabi. Tapi ketika Tuhan Yesus HaMashiach mendamaikan segala sesuatu dengan darah salibnya, sehingga kita nggak perlu lagi melalui nabi, ya, supaya kita ini bisa berbicara dengan Tuhan. Tapi kita semua sudah menjadi imamat yang rajani. Kita bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Karena Tuhan itu telah mendamaikan segala sesuatu. Kita sudah satu dengan Dia, tidak terpisah lagi, Itu maksudnya. Kiranya paham, ya, sangat jelas. Ya, berarti murid-murid satu dengan Yesus, kan Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua HaMashiach di dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi di Yohanan 17 nomor 21 dikatakan apa? Aku satu dengan kamu sebagaimana aku satu dengan Bapa. Kalau patokanmu, kalau salah satu ayat patokanmu mendalilkan bahwa Yeshua itu adalah Tuhan karena satu dengan Bapa, maka otomatis kau juga harus mentuhankan murid-murid Yeshua. Karena Yeshua menyebut murid-murid itu satu dengan dirinya, sebagaimana Yeshua satu dengan Bapa. Sebagaimana. Nih, apa yang kamu pahami ketika Yeshua dan Bapa itu satu? Apa yang kamu pahami? Itu yang menjadi dalil kan kalau itu Tuhan. Walaupun bukan cuma itu yang menjadi patokan, tapi kan salah satunya, salah satunya ayat yang dipakai oleh Kristen seluruh dunia bahwasanya Yeshua itu adalah Tuhan karena ini tadi Yohanes 10:30. Sebagaimana Yeshua satu dengan Bapa sehingga dikatakan Tuhan, maka murid-murid juga harus menjadi Tuhan. Karena kenapa? Sebagaimana Yeshua satu dengan Bapa, begitu pun juga murid-murid dan Yesus dan Bapa satu. Itu yang harus kau pahami. Bukan kau lari-lari malah dipersatukan kita lagi agar kita tidak Allah. Baca ayatnya dengan baik. Baca betul ayatnya. Betul-betul ayatnya itu dibaca dan dimengerti. Karena orang bisa mengerti itu, sabar ya. Karena orang bisa mengerti itu bukan karena Roh Kudus, tapi akalnya yang terbuka. Bukan karena Roh Kudus. Pada umumnya manusia kalau membaca literasi itu menggunakan akal, bukan Roh Kudus. Gitu, silakan baca lagi. Oh alah, justru Ruach HaKodes lah yang memberikan bimbingan, tuntunan, penyingkapan wahyu untuk mengenal Yeshua HaMashiach dengan benar. Karena tanpa Ruach HaKodes, tidak ada seorang pun yang bisa memanggil Yeshua HaMashiach Tuhan. Karena ada dalilnya, saudaraku. Ini dengar ya. Oke, sebentar. Saya tunjukkan dalilnya. Saya selalu berbicara pakai data ya. Karena apa? Iman kita harus berdasarkan landasan firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua
berkutung. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesua itu Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes, yaitu Roh Kudus. Gini deh ya, kita harus lihat konteks dari ayat yang kita bacakan, Yohanes 10 ayat 30. Ketika Tuhan Yesus HaMasiah berfirman, aku dan Bapa adalah satu, itu berbeda konteks dengan Yohanes 17 ayat 21, supaya Yesus HaMasiah satu dengan murid-muridnya sebagaimana dia satu dengan Bapa. Di sini bukan masalah keilahian, Dek. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dulu kita terpisah dengan Elohim oleh karena dosa Adam dan Hawa. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah datang mendamaikan segala sesuatu dengan darah salibnya agar kita satu dengan Dia, agar kita tidak terpisah lagi dengan Dia. Makanya di ayat selanjutnya, supaya di mana Tuhan Yesus HaMasiah berada, kita pun berada. Sebab Tuhan Yesus HaMasiah berjanji, Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga ketika Dia datang kembali, kita akan dibawa ke surga, supaya di mana Tuhan Yesus HaMasiah berada, kita pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Tapi kalau Yohanes 10 ayat 30, coba baca ayat selanjutnya. Karena orang Farisi ahli-ahli Taurat lebih pintar dan cerdas dibanding kamu, Dek, yang baru lahir tahun kemarin. Coba baca dulu apa kata ahli-ahli Taurat di ayat 33. Kenapa waktu Tuhan Yesus HaMasiah berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu orang Yahudi ngamuk dan mengambil batu mau merajam Tuhan Yesus HaMasiah? Kita baca ayat 33, Dek. Ini dia. Ya. Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya. Dengar ini, lihat ini. Nih, saya tunjukkan ke layar datanya. Ayat 33, kan Tuhan Yesus HaMasiah berkata di ayat 10:30 kan? Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi agar dapat merajam dia. Yesua menjawab kepada mereka, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan yang baik dari Bapakku. Karena perbuatan manakah di antaranya maka kamu akan merajam aku? Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan sesuatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim, menjadikan dirimu sebagai Bapa. Kenapa orang Yahudi berkata, Yohanes 8 ayat 41, ya, kami mempunyai satu Bapa, yakni Elohim. Jadi Elohim itu adalah bapaknya orang Israel, bapaknya orang Farisi, yaitu Yahweh. Nah di sini orang Farisi berkata di Yohanes 10:33, kamu ini cuma manusia tapi menjadikan dirimu sebagai Bapa, sebagai Elohim. Itulah makanya Yesus HaMasiah disalib karena mengakui dirinya adalah Elohim Bapa. Bukan hanya sekedar utusan. Yesus HaMasiah adalah dia yang mengutus dan yang diutus. Karena dia adalah Elohim itu sendiri. Begitulah cara mengerti firman Tuhan, Dek. Jangan andalkan pikiranmu, tapi andalkanlah Ruach HaKodes, adekku, supaya kamu jangan menyimpang dari firman Tuhan. Bukan masalah penyimpangan atau gimana. Gini ya, saya ini orang yang berakal. Bagaimana saya membaca sebuah kitab, ya? Kalau itu memang bisa saya pahami, sebenarnya di dalam Bible Anda itu saya sebenarnya pahami itu. Ketika saya membaca Bible Anda, saya paham. Tapi ingat, saya pahamnya itu banyaknya yang kontradiksi. Banyak yang kontradiksi di dalam kitab kakak itu. Makanya kakak Mikana, kalau kita menggunakan akal, bagaimana mungkin kitab itu, ya, bisa seperti ini, bisa seperti itu kalau tidak dibimbing dengan akal. Tapi kalau hanya Roh Kudus, itu iman gaib. Gaib. Itu gaib. Yang fakta, realita, dan nyata itu akal. Ketika akal itu digunakan dalam membaca kitab atau dalam membaca sebuah literasi, kita akan memahami mana yang berkontradiksi, mana yang masuk di akal, mana yang kita tidak bisa pahami. Itu yang membantu itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menurut keyakinan kalian, ya udah, saya hargai itu menurut keyakinan kalian. Tapi ini yang fakta nampak di depan kita itu adalah akal. Terus yang kedua, Kak Mikana harus tahu deh. Kak Mikana ini harus tahu tentang ayat tentang ayat yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu.
Aku dan Bapa adalah satu. Kalau memang Yesus dan Bapa itu adalah satu, waktu dia disalib, Bapa ikut tersalib tidak? Pasti kau menjawab enggak. Bapa itu enggak ikut disalib. Terus di dalam Kisah Para Rasul 3:13, kalau Dek, mohon maaf, jangan melebar kemana-mana. Kamu ini sudah melebar kemana-mana, Dek. bukan saya melebar kemana-mana, saya Begini ingin aja. menanggap. Ya, kamu kan memfitnah kitab suci kami kontradiksi. Bagaimana kalau saya tanya kitabmu? Kitab Saya siapa mau yang kontradiksi? membuktikan. Oke, Saya saya mau tanya dulu sama membuktikan. kitabmu, boleh nggak? Kita buktikan Ya, kitab siapa yang kontradiksi. Saya mau, iya, saya, Ah. kamu kan mengatakan saya fitnah. Kamu kan mengatakan saya fitnah, Loh. oke? Sekarang saya mau buktikan nih, kalau kitabmu itu kontradiksi, boleh Nah, di nggak? mana yang kontradiksi? Di mana? Silakan Oke, tunjukkan. baik. Saya akan menunjukkan tentang kontradiksi di dalam kitab Anda. Ya? Ini sama-sama perkataan Yesus. Coba cek di dalam Matius 5. Yesua nomor namanya, bro. 10. Oke, Yesua. Matius 5 nomor 10 dan Matius 28 nomor 18 dan sampai 20 lah, silakan dibaca. Matai berapa tadi? Ini baru sama-sama perkataan Yosua ya, firman-Nya Yesua. Di dalam Matai 5 nomor 10 Dan? sudah, Matai 28 18 19. 18 sampai 19. Oke. Kita baca dulu ya. Jangan-jangan adik ini tidak tahu apa yang kontradiksi itu, apa arti kontradiksi. Ya. Kita baca dulu Matai 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan Samaim adalah milik mereka. Oh, haleluya, memang betul. Jadi kalau ada orang yang menganiaya saya secara roh, saya dituduh sesat bidat oleh karena saya percaya dan menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Esa, tapi Tuhan Yesus HaMashiach berjanji, berbahagialah kamu anakku, karena kamu mempunyai kerajaan Samaim, ya, karena kamu akan masuk Samaim. Oh, haleluya. Kakak baca dari ayat berapa itu? Kan kamu sebutkan Matai 5 ayat 10, nomor 10. Ini saya baca. Janganlah kamu pergi ke janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain dan jangan pergi ke kota Oh, Samaria. Matai 10 itu. Oh iya, kebalik berarti. Kebalik-balik Oke. kamu, Dek. Matai 10 ayat 5 ya. Nah, kemana dia? Sudah kabur? Enggak, saya enggak tahu. Nanti saya bertanya samamu ya, Dek ya. Jangan kabur ya. Jangan banyak alasan. Ngapain saya kabur? Menachem Shalom kok kabur? Menachem Shalom kan pembela Islam, masa kabur? Ada aja. Tapi jujur ya kami Kanaya, saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Yang saya tahu saya jawab, yang tidak saya tahu wallahu a'lam bissawab. Itu apa? Mungkin kalau saya bisa jawab saya jawab, tapi kalau saya tidak bisa jawab, insya Allah saya naik lagi besok akan saya jawab. Yang penting Oke, saya nggak catat usah dipaksakan, pertanyaan. Dek. Kalau nggak mampu jawab, Dek. Ya kan? Karena kerjaanmu memang hanya untuk berpolemik. Merokok dia, guys. Banyak pula. Bertobatlah, Dek. Bolehlah, Kita baca. aja nggak menerima perokok, apalagi Samaim, apalagi surga. Ini kakak kan, saya kan bukan anaknya kakak juga, bukan suaminya, jadi tidak apa-apa lah. Ya cuma Doakan mengingatkan saya. saja, Dekku. Ya. Udah janganlah diperimin, banyak penontonmu 4.000. Ya udah buka dulu, Kak, kameramu. Kenapa kamu harus merokok? Udah pusing kamu ya? Belum saya tanya, udah pusing. Nah, silakan. Belum saya tanya di mana kitabnya, yang mana kontradiksi. Udah pusing si Ardi ini. Udah baca dulu, belum juga dibaca dari framingnya. Gimana nih itu? Tadi itu. Oke, Matai 10 ayat 5. Yesua mengutus ke-12 muridnya, seraya memberi tugas kepada mereka dengan berkata,
Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain dan janganlah masuk ke kota orang-orang Samaria. Malah sebaliknya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Dan seraya pergi, beritakanlah dengan berkata, kerajaan surga sudah dekat. Apa kata Yesua di situ? Yesua melarang nggak murid-muridnya tuh pergi ke bangsa lain? Iya, betul. Oke, baca lagi di Matius 28. Nomor Oke. 19-nya. Baik. Itu belum lagi ya teman-teman ya. Itu masih Matai sama-sama Matai. Iya. Belum lagi Korintus ke Galatia ke Filipi. Silakan. Syukron Sweb, jazakumullahu khair. Syukron teman-teman Bang Baik. Ido. Baca. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Dan seraya mendekat. Sabar. Ini baru muridnya Nandar ini, belum Nandar yang datang. Kalau Nandar yang datang nangis ini kan. Ini baru muridnya Bang Nandar ini. Silakan. Ini memberitakan hoax namanya. Siapapun kalian saya hadapi. Justru ketika saya naik ya, Nandar mengatakan Juma adalah gurunda. Saya baru beberapa menit di atas sudah diturunkan karena tidak mampu menunjukkan dalil dan data. Kamu kebalik-balik, bos. Apalagi di room orang yang suka membidatkan saya. Saya belum bertanya, sudah ketar-ketir diturunin. Oke deh ya. Kalau diskusi kita berbasis data deh, ya. Kalau saya tidak mampu jawab, saya pun akan dengan rendah hati mengatakan saya tidak mampu jawab, karena saya tidak mau ya kelihatan sok pintar padahal tidak tahu apa-apa. Jadi saya menjawab apa adanya deh, apa yang ada di dalam kitab suci ini. Nah, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya sampai 19. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga, di Samaim, dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKodes. Oke, saudaraku, apa yang kontradiksi di situ? Silakan. Nah, satu ayat Yesua melarang murid-muridnya untuk pergi ke seluruh bangsa, melainkan hanya pergi ke Israel. Satu ayat yang mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Menurut kakak itu bertentangan atau kontradiksi atau enggak sinkron gitu? Silakan. Itu bukti Oke. loh. Iya, Dek. Kita untuk memahami kitab suci ini ya, kitab suci ini kita harus melihat konteks. Konteks jauh dan konteks dekat. Lihat konteksnya. Di Matius 10, waktu Tuhan Yesus HaMasiah mengutus rasul-rasulnya, mengutus murid-muridnya, itu pertama-tama memang ke bangsa Israel dulu, Dek. Gak boleh mereka menyimpang ke bangsa lain. Karena apa? Di situ Yesus HaMasiah belum disalibkan, mati dan bangkit. Itu konteksnya, Dek. Sehingga memang kedatangan Sang Mesias atau keselamatan itu diberitakan pertama-tama ke Israel dulu, Dek. Baru nanti ke bangsa lain. Sebab apa? Israel itu adalah anak sulung Abba Yahweh, anak sulung Tuhan Yesus HaMasiah. Karena mereka lah ya anak sulung bangsa pilihan yang dimana hukum Taurat, hukum Torah diberikan kepada mereka, Dek. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah datang menggenapi ini, nubuatan di dalam kitab Torah. Ketika Yesus HaMasiah sudah menggenapi kitab Torah dengan karya salibnya dan mendamaikan segala sesuatu dengan darahnya di atas kayu salib, sehingga tembok pemisah di Torah itu sudah dirubuhkan. Makanya ketika Yesus HaMasiah bangkit dari kematian, Dek, itu di Matius 28 itu konteksnya Yesus HaMasiah sudah bangkit dari kematian, Dek. Makanya ya, dulunya Torah itu kan hanya kepada bangsa Israel saja. Tapi ketika Tuhan Yesus HaMasiah merobohkan tembok pemisah di dalam Torah itu, sehingga ya mendamaikan segala sesuatu dengan darah salibnya di Kolose 1 ayat 20. Makanya keselamatan itu untuk semua bangsa, Dek. Sehingga Tuhan Yesus HaMasiah berfirman,
Pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan juga Kisah Para Rasul 1 ya. Ayat berapa itu ya? Sebentar, saya sebutkan dulu supaya jangan salah-salah. Kisah Para Rasul. Oke lah, kami kanan, Satu. ini kami kanan. Bunda Bentar, kami kanan. sedikit lagi ya. Langsung- Kisah Para Rasul langsung. 1 ayat 8. Nah, gini. Izinkan saya ngomong. Saya ini di sini udah azan Isya. Silakan bertanya sebelum saya turun sholat Isya. Nanti saya naik lagi, silakan. Kalau masih Nah itu dia dinaikkan, kan saya- udah aku bilang teman-teman. Benar apa kata saya? Ketika saya mau bertanya itu nanti dia akan banyak alasan untuk kabur. Oke, mau kau banyak alasan ini karena saya mau ibadah, mau kau hargai saya ibadah enggak? Silakan, tapi silakan bertanya dulu sebelum saya Oke, turun untuk sholat. Ya, hargailah saya mau ibadah, janganlah kayak gitu. Nanti Ya aku nggak apa-apa. Ya silakan. Karena udah aku bilang kan dari tadi dek. Tidak apa-apa. Ini kuizinkan kau bertanya sekarang. Bertanya, Iya. silakan bertanya. Oke, saya sudah jawab tadi di dalam kitab suci ini tidak ada yang kontradiksi, semua saling melengkapi ya, dan kita harus tahu konteksnya. Nah sekarang saya mau bertanya deh, kamu kan mengimani Quran dan hadis, betul? Ya. Yes. Pertanyaan Yes. saya, apakah tidak kontradiksi antara Quran dengan hadis? Karena begini, di Al-A'raf 54 Allah menciptakan dalam 6 masa, sementara di hadis Sahih Muslim nomor 4997 di situ menciptakan dalam 7 hari. Yang mana yang benar dek? 6 masa apa 7 hari? Silahkan dijawab. 6 masa di dalam di Al-A'raf itu 6 masa kan. Sedangkan di hadis Muslim 7 hari. hadis Muslim itu dikatakan 7 hari kan gitu. Kakak tahu nggak, masa itu bukan berarti seperti 7 hari. Artinya di dalam 6 masa itu penciptaan itu seperti ya bukan di dalam kitab kakak itu yang diukur diatur sebagai seperti hari pertama dia menciptakan dia menciptakan langit bumi misalkan, terus itu dia menciptakan manusia. Dan asal tahu di dalam hadis itu saya belum pernah baca sih sebenarnya. Dalam hadis itu saya belum pernah baca. Nanti kalau memang saya 2 HP, nanti kalau saya 2 HP saya bisa menunjukkan apa sebenarnya yang dibahas di dalam konteks hadis dan ayat itu. Karena saya nggak punya perangkap satu lagi, makanya saya nggak bisa nunjukin dan saya nggak bisa jelasin secara detail gitu loh. Jadi Iya dek, jadi satu masa itu berapa tahun dek? Setahu saya satu masa itu 1000 tahun. satu masa Setahu saya ya, satu masa itu 1000 Satu tahun. abad itu 1 abad. Satu abad itu 100 tahun dek. Kakak tadi sebutkan apa masa kan? Masa. Iya, satu abad 100 tahun, satu masa itu 1000 tahun. Nah, kalau 6 masa, apakah itu tidak 6000 tahun? Sementara di hadis Sahih Muslim nomor 4997, di situ nabimu berkata dalam 7 hari. Lalu yang mana yang benar deh? Apakah ini tidak kontradiksi? Oh, enggak, itu enggak kontradiksi. Cuman mana lah ya? Memang berat deh. Carilah jawabannya. Kalau tidak berat. mampu saya Sabar, tidak jangan masak dikurangi, deh. itu bukan berat. Perangkat yang satu tidak ada, saya nggak bisa menunjukkan. Saya belum cek hadisnya ya, hadisnya itu apa gitu loh. Saya belum pernah cek hadisnya gitu loh. Silakan yang lain. Ada nggak? Loh, ini belum terjawab dek. Kok yang lain lagi? Makanya udah aku bilang dek, memang udah wajar kamu tadi isap rokok. Karena apa? Pertanyaan ini membuat kamu pusing. Apa yang membuat saya pusing? Kan itu aja saya. Apalagi ini sudah selesai azan ini. Ya Gimana, udah, kalau kamu masih- ibadah aja dulu. Cari jawabannya deh. Yang mana yang nanti benar? saya naik- 6 nanti masa saya apa naik 7 lagi, masih hari? dinaikkan nggak? Dinaikkan lah. dinaikkan nggak nanti? Dinaikkan. Oke, manakim shalom atau ya saya namanya parkir ya. di sini. Atau saya Gak parkir. usah, nanti saya naikkan. Nanti saya Oh iya, naikkan. naikkan ya. ya. Iya, iya Oke, dek. oke. Cari jawabannya dek ya. Terima kasih dek sudah diskusi dek. Iya ya, nanti saya naik lagi ya teman-teman. Ya.